Demi melindungi Xiaoyan yang kala itu ingin dipromosikan, Sun Er rela mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tak tanggung-tanggung, Sun Er langsung berhadapan dengan 3 orang yang kekuatannya tak jauh beda dengan dirinya. Alhasil Beisan secara sengaja ingin menghabisi Xiaoyan. Serangan itu malah ditangkis oleh Sun Er. Pada akhirnya Sun Er yang mengalami luka. Tepat setelah kejadian tersebut, Xiaoyan juga berhasil dipromosikan. Melihat Sun Er diperlakukan seperti itu, membuat Xiaoyan tak bisa menahan diri lagi. Dengan sekejap, 3 orang itu langsung disikatnya. Beriringan setelah kemenangan Xiaoyan, 5 orang itu pun berhak mendapatkan hadiah, yakni mengunjungi pavilion perpustakaan misterius. Nah, jadi mari kita katakan bersama-sama, dan film pun dimulai. Mereka berlima sudah berada di dalam perpustakaan, di mana di bawah kaki mereka ada sebuah cahaya yang secara otomatis membuat mereka terbang ke udara. Suara misterius di dalam ini pun memberikan ucapan selamat kepada 5 orang ini. Dan juga mereka diperkenankan untuk memilih satu benda alias harta di dalam sini coy. Ingat, hanya satu. Memilihnya pun tak bisa sembarangan. Sebab hanya benda yang dapat diambillah yang bisa dimiliki. Alias benda tersebut nantinya akan terkunci oleh cahaya kecil. Jika tidak bisa diambil, maka tidak bisa dimiliki. Oke, lanjut. Waktu pencarian benda pun juga terbatas. Jika cahaya di bawah tadi habis, maka tidak ada kesempatan lagi untuk meneruskan. Kalau nanti nggak gesit, pastilah tidak akan dapat benda coy. Pada akhirnya mereka pun berpencar untuk mencari benda yang diinginkan. Kecuali Xiaoyan dan Sun Er, mereka selalu berdua. 欢迎各位同学来到藏书阁，这里面的所有奖励你们可以随意挑选。 Xiaoyan dan Sun Er di sini merasakan keanehan. Kau benda yang disebutkan oleh suara misterius tidak ada sedikit pun menandakan bahwa benda itu ada di tempat ini. Nah, setelah mereka cukup jauh mengitari tempat ini, terlihat sebuah cahaya di dinding perpustakaan. Benar, ternyata benda tersebut keluar begitu saja di dalam cahaya ini coy. Dimana benda tersebut langsung mengarah ke diri Sun Er. Benda yang cukup mantap, yakni pelajaran tentang teknik guntur. Ujia pun akhirnya menyadari, ternyata benda yang disebutkan oleh suara misterius akan keluar sendirinya dari dinding. 原来奖励是从能量罩里飞出来的。 Tak lama dari itu seketika satu demi satu benda pun akhirnya bermunculan. Dan mereka pun langsung mengejar sembari mencari benda yang diinginkan sesuai kriterianya masing-masing. Kembali ke sini, Sun Er sepertinya tidak memerlukan pelajaran teknik guntur ini coy. Sehingga ia membiarkan benda tersebut pergi lagi. 这功法是不错，但不是我需要的。 Beisan kala itu mendapatkan pelajaran bertarung kelas bumi. Dikarenakan kemampuannya tidak sesuai, alhasil ia tak bisa mengambil isi benda di dalam cahaya ini. Melihat ketiga orang lainnya gercep, Sun Er dan Xiaoyan pun memutuskan untuk mencari benda yang sesuai kriterianya. Xiaoyan mencoba menggunakan teknik persepsi jiwa untuk melihat benda mana yang bagus dari yang paling bagus. Dan benar, hanya berselang beberapa detik, Xiaoyan merasakan energi yang sangat kuat dari cahaya yang berwarna orange. Alhasil ia pun langsung bergegas untuk mengambilnya. Begitupun Beisan juga melihat Xiaoyan sangat cepat ingin mendapatkan benda tersebut. Alhasil ia juga ikut untuk merebut benda itu. Secepat kilat Xiaoyan dan Beisan adu kecepatan. Hingga akhirnya Xiaoyan lah yang akhirnya mendapatkan benda ini. Rupanya Xiaoyan memberikan benda ini kepada Sun Er. Sebab benda yang dicari Xiaoyan adalah benda gelombang suara. Ya, benda yang ada di tangannya ini ialah pelajaran Apiponex 9 lapisan. Beisan dari kejauhan, ia optimis bahwa Xiaoyan tidak dapat mengambilnya. Tapi lihatlah, dengan mudah Xiaoyan mengambil dari dalam cahaya ini. Sehingga ia berikan langsung kepada Sun Er. Dan Sun Er mendapatkan benda yang ia butuhkan. 恐怕要让你失望了。 谢谢夏云哥哥，正是我需要的过渡功法。
Sebagai balas budi, Sun Er akan membantu Xiaoyan mencari benda gelombang suara, sedangkan Xiaoyan melakukan teknik persepsi jiwa untuk mendeteksi di mana sih keberadaan yang ia inginkan. Hu Jia, Wu Hao, dan Bai Shan masih sibuk mencari benda yang mereka inginkan. Sun Er juga kewalahan mencarikan benda yang diinginkan oleh Xiaoyan. Meski ia sempat mendapatkan benda nan langka, tapi itu bukanlah yang dikehendaki oleh Xiaoyan. 六阶魔兽的魔核也是不可多得的好东西，可惜。 Sementara api cahaya satu persatu mulai menipis, artinya bahwa pencarian ini akan segera berakhir. Sedangkan ketiga orang ini akhirnya mendapatkan benda yang mereka inginkan. Xiaoyan masih fokus untuk mencari di mana keberadaan yang ia inginkan juga, coy. Tapi nihil. Sampai sini masih jauh akan tercium benda yang bernama teknik pelajaran gelombang suara. 他在干什么？ 萧炎学弟，看来你才是运气最不好的那个呀。时间马上要到了。 Fokus, fokus, dan fokus. Itulah yang dilakukan oleh Xiaoyan saat ini. Sehingga terdeteksilah benda yang diinginkannya. Sehingga dengan cekatan ia langsung mengejar benda tersebut. Sementara waktu mulai menipis. Bai Shan dengan harapan agar Xiaoyan gagal. Sedangkan Sun Er dengan kecemasan. Ia berharap agar Xiaoyan dapat mendapatkan benda sebelum waktu habis. 不信抓不住你！ 萧炎哥哥， Setelah cukup lama pengejarannya, akhirnya Xiaoyan berhasil mendapatkan benda yang ia inginkan. Namun sayangnya masalah bukan berakhir di sini saja, coy. Dirinya kewalahan untuk mengambil isi benda ini. Untungnya ada Sun Er yang membantu Xiaoyan. Tepat di detik-detik terakhir, Sun Er dapat mengambilkan benda ini untuk Xiaoyan. 我来试。 Singkatnya, Xiaoyan langsung mempelajari teknik gelombang suara ini. Ia mendengar suara nan sangat jauh, menandakan pelajaran ini sedikit lagi ia kuasai. Dan pada akhirnya Xiaoyan dapat mempelajarinya. Ya, di sini Yao Lao juga ada di sini, coy. Ia yang melihat Xiaoyan pastilah sangat bangga. Meski secara keseluruhan Xiaoyan belum menguasainya, Yao Lao yakin jika Xiaoyan rajin melatihnya, maka Xiaoyan akan benar-benar menguasai secara maksimal alias 100%. Tak lama dari itu, Sun Er mendatangi Xiaoyan. Ia tahu bahwa Xiaoyan sudah berhasil mempelajari teknik gelombang suara. Ya, walau sedikit, itu pun berkat bantuan Sun Er sebelumnya. Andai tidak Sun Er yang membantu mengeluarkan benda dari dalam cahaya, maka Xiaoyan tak akan sampai di titik ini. Pada akhirnya mereka, para semua murid akan melanjutkan perjalanan yakni menuju halaman dalam yang sesungguhnya. Di sini mereka menaiki sebuah kapal burung. Ketua panitia meminta kepada kelima orang ini agar mengenyampingkan rasa dendam di dalam diri mereka masing-masing. Terlepas dari ujian sebelumnya yang sempat adu jotos. Ketua panitia berharap untuk kedepannya mereka saling bekerja sama satu sama lain. Sebab di halaman dalam, rintangan besar sudah menunggu mereka. Ya, baru di pertengahan perjalanan, mereka sudah dihadang oleh binatang monster. Namun dengan kehebatan ketua panitia, binatang tersebut hanyalah secuil jari baginya. Kongpa没几人能活着走出去。 谁能想到，学院后山深处如此危险？ Hingga siang hari mereka pun sudah sampai di depan gerbang. Ya, membuka alias untuk masuk ke dalam bukan hal yang mudah, coy. Perlu menggunakan keterampilan tingkat tinggi untuk membukanya. Yakni dengan teknik gabungan ketua panitia dan teman sebayanya. Sehingga mereka dapat masuk ke dalam. 进去吧。
Akhirnya mereka semua pun sampai. Di sini sudah ditunggu oleh Tetua Zhao. Di sini mereka para murid langsung diberikan token. Tetua Zhao memberikan amanah kepada mereka untuk menjaga token tersebut. Sementara itu mereka akan memasuki hutan ini, di mana di dalam hutan sudah ditunggu oleh kelompok veteran. Ya, tentunya mereka disuruh untuk mengalahkan kelompok veteran itu. Sebab untuk sampai berada di halaman dalam harus melewati ujung hutan ini. Kata Tetua Zhao sih, mereka para kelompok veteran akan menggunakan segala cara agar para murid ujian gagal menuju ke halaman dalam. Pada akhirnya, Tetua Zhao pun mengumumkan bahwa ujian halaman dalam pun resmi dimulai. 我宣布，这一届的火能猎捕赛正式开始。 Alhasil mereka semua para murid bergegas masuk ke hutan menuju tempat yang dituju, yakni halaman dalam. Tepatnya di dalam hutan, Xiaoyan melihat beberapa peserta ujian sedang berada dalam masalah. Benar sekali, secepat kilat beberapa orang itu kalah begitu saja. Siapa pelakunya? Entahlah, sampai sini belum dijelaskan. Yang pastinya mereka itu berasal dari kelompok yang akan menggagalkan misi peserta. Rupanya bukan Xiaoyan saja coy, ada Sun E, Baisan, Hujia, dan Wu Hao juga ada di sini. Ya, mereka sudah melihat ada kelompok yang jumlahnya 5 orang. Di sana ada juga pemimpin mereka, sebut saja namanya Pak Echo. Pak Echo berhasil mendapatkan token dari kelima peserta ini dengan mudah. Penuh rasa was-was, mereka memperhatikan gerak-gerik kelompok ini yang pergi meninggalkan tempat ini sembari mencari target selanjutnya yang akan mereka gagalkan. Baisan pun sangat khawatir jika terus-menerus berada di sini, sebab di pikirannya jika terlalu lama di sini maka akan bernasib sama seperti peserta sebelumnya. Ya, Baisan dan Hujia sangat yakin kekuatan mereka berlima masih jauh di bawah dibandingkan kelompok barusan. Artinya peluang untuk menang sangatlah tipis. Sehingga Baisan pun meminta untuk pergi, yakni ke tempat tujuan, yakni halaman dalam. Tapi sebelum pergi, Xiaoyan memiliki sebuah ide. Agar kedepannya tidak ada lagi yang namanya perselisihan, Xiaoyan meminta di antara kelima orang ini, salah satunya yang dijadikan kapten. Dengan adanya kapten, maka tak perlu lagi untuk berdebat ya kan? Kan sudah ada kapten yang menentukan semuanya. Di sini dengan tegas Sun Er memilih Xiaoyan sebagai kapten coy. Meski awalnya Baisan sangat tidaklah setuju, tapi dikarenakan Hujia dan Wu Hao sependapat dengan Sun Er, yang memilih Xiaoyan jadi kapten, lagian kan Xiaoyan mereka anggap lebih bertalenta dibandingkan lainnya. Alhasil dengan berat Baisan pun harus ikut dengan keputusan ini. Tapi sebelumnya, Baisan meminta kepada Xiaoyan agar tidak menjadikan mereka sebagai umpan demi memenangkan ujian ini. Ya mana mungkin ya kan Xiaoyan akan bertindak seperti itu. Jika mereka sopan, maka Xiaoyan pun akan segan. Sekiranya seperti itulah semboyan di dalam diri Xiaoyan. Dan mereka pun on the way mencari jalan menuju halaman dalam. Di sini Xiaoyan dan lainnya sedang berada di atas pohon. Sementara itu Xiaoyan menggunakan teknik persepsi jiwa untuk mencek keadaan di depan, apakah aman atau tidaknya. Penuh kesabaran, Xiaoyan berpindah-pindah tempat mencari titik teraman. Tak sedikit membuat Baisan tidak sabar untuk terus maju. Untungnya ada Hujia yang bisa menenangkan Baisan bahwasanya sesuatu yang tergesa-gesa akan berdampak buruk. Berkat kesabaran, Xiaoyan pun akhirnya menemukan titik teraman sehingga dengan gesit mereka langsung on the way. Tak jauh dari keberadaan mereka ada kelompok yang dipimpin oleh ya sebut saja namanya Darto. Di sini dengan mudah mereka merebut token dari tangan para peserta. Dengan direbutnya token itu, menandakan mereka para peserta telah gagal untuk melanjutkan ujian ini.
Nah, tiba-tiba hal mengejutkan terlihat, di mana Xiaoyan malah memperlihatkan diri dan menyuruh kelompok ini untuk menyerahkan kembali token tersebut kepada para peserta yang dikalahkan sebelumnya. Bukannya merasa takut kek, kelompok ini malah menertawakan ucapan Xiaoyan tadi coy. Selain itu mereka juga tak tanggung-tanggung mengatai wanita cantik yang ada di kubu Xiaoyan untuk mereka coy. Alhasil membuat Xiaoyan sangat marah atas hinaan kelompok ini. Xiaoyan meminta kepada timnya untuk menghabisi tanpa ampun. Ya, karena secara statistik, kekuatan tim Xiaoyan dan kelompok ini lebih bagusan tim Xiaoyan coy. Sehingga terjadilah 他们的实力勉强在2星大都市。 ada Hujia dengan cambuk ularnya, ada Sun Er dengan paras ayunya, namun sekali serang lawan terkapar. Wu Hao dengan kekuatannya, Bai Shan dengan kesombongannya, dan terakhir Xiaoyan dengan karismanya. Mantap. 幸亏这对新生怎么？切！ Pada akhirnya kelompok Darto dapat Xiaoyan kalahkan. Di sini Darto tak bisa apa-apa lagi selain hanya minta maaf. Ya, Xiaoyan akan memaafkan, tapi dengan satu syarat. Mereka harus mengatakan, yakni seberapa banyak jumlah kelompok yang akan menjegal para murid. Dengan penuh ketakutan, Darto mengatakan bahwa ada 35 kelompok, di mana setiap satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, kelompok Darto hanyalah segelintirannya saja coy. Katanya sih ada beberapa kelompok lagi yang kekuatannya sebanding dengan tim Xiaoyan. Di mana kelompok ini katanya terdiri 2 aliran, ada putih dan hitam. Nah, di antara kedua aliran tersebut salah satunya memiliki tim terkuat. Begitupun dengan yang lainnya juga meminta agar kelompok ini mengatakan bagaimana cara mengatasi kelompok lainnya. Ya, karena takut mereka pun satu persatu mengatakan kepada tim Xiaoyan. 接着说，你还想知道什么？你尽管问。我呢，就是修炼的费用。天文炼气塔在里面修炼能取得。 Kemudian mereka pun berdiskusi senja coy. Berkaca dari ucapan Darto sebelumnya, kelompok terkuat masih ada di sekitaran hutan ini. Bahkan yang setara kekuatan mereka juga ada coy. Apa tujuan mereka selanjutnya? Xiaoyan meminta kepada tim ini untuk bekerja sama, yakni menyerang balik kelompok yang ada di hutan ini. Awalnya sih sempat ragu, dengan kekuatan mereka miliki saat ini sepertinya sangat sedikit peluang untuk menang. Apalagi musuh di depan masih banyak jumlahnya. Sun Er yakin dengan permintaan Xiaoyan ini, yakni hanya dengan menyerang balik mereka lah agar sampai ke halaman dalam. Akhirnya yang lainnya pun tidak bisa lagi mengelak, karena tujuan di awal ialah halaman dalam. Dan mereka pun akhirnya bersiap untuk menyerang balik para kelompok jahat. Di mana hanya berselang beberapa langkah, mereka langsung mengadakan pertempuran di tengah hutan yang masih asri akan keindahan alamnya. Pertarungan mereka sepertinya tidak mendapatkan kendali yang sukar. Dengan mudah mereka mengalahkan kelompok ini. Hal itu pun juga disaksikan langsung melalui teleportasi ketua dan tetua. Ya, meski awalnya sangat meyakinkan, tapi berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, di mana setiap tahunnya ada 5 peserta yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, tapi pada akhirnya akan menemui kegagalan juga. Nah, jadi menarik apakah tim Xiaoyan dapat melewati ujian ini? Atau sama seperti pendahulunya, yakni sebuah kegagalan? Entahlah. Tak terasa malam hari pun tiba, ya sebut saja mereka ini kelompok Sumardi. Dengan persepsi jiwa, Xiaoyan dapat melihat dari kejauhan. Sesuai rencana awal, mereka berniat untuk menyerang mereka. Tapi lihatlah, tiba-tiba mereka menghilang begitu saja dari tempat mereka awal. Xiaoyan kehilangan jejak mereka. Disinilah sesuatu tak terduga terjadi, di mana mereka diserang dari arah belakang. Untungnya dengan cekatan mereka dapat mematahkan serangan tersebut. Di sini konsentrasi mereka dibuat terpecah coy. Ya, tim Xiaoyan terpancing begitu saja sehingga Wu Hao dan Hujia malah terpancing pergi ke arah barat. Begitupun dengan Bai Shan juga pergi ke arah timur. Sementara ini hanya tinggal Xiaoyan dan Sun Er berdua. Dan mereka pun terpaksa memilih ke arah selatan. Di sini aksi kejar-kejaran pun terjadi tanpa mereka sadari. Tim Xiaoyan sudah masuk ke dalam rencana mereka. Alias ini sebuah jebakan coy. Benar sekali, di mana Wu Hao dan Hujia mendapatkan serangan kejutan yang secara tiba-tiba.
天。 Nah, di sela-sela kehancuran inilah, Xiaoyan datang mengejutkan kelompok ini. Penuh aura pembunuh, Xiaoyan berdiri di depan Hu Jia dan Wu Hao. Di sini semua tim Xiaoyan sudah berhasil berkumpul kembali, yang dimana sebelumnya sempat terpecah belah ke sana kemari lantaran tim mereka terpancing akan kelicikan kelompok Somardi. Xiaoyan sadar yang melihat Hu Jia, Baisan, dan Wu Hao mengalami luka pada tubuhnya, jadi sangat kecil untuk melanjutkan pertarungan. Meskipun secara statistik mereka tetap menang, walaupun dalam keadaan tidak fit, namun yang ditakutkan Xiaoyan jika dipaksakan maka akan mengundang kelompok lainnya datang kemari. Sehingga Xiaoyan meminta Sun E dan lainnya pergi meninggalkan medan pertempuran ini. Sementara ia mengalihkan perhatian dari kelompok Somardi, coy. 萧炎哥哥，你一定要小心。放心吧，萧炎哥哥说的对，现在不是逞强的时候。我们没事，还能再战。薰儿，你带他们先离开这里，我来殿后。无论如何，火能绝不可被抢。 Sun E dan lainnya pun menuruti perintah dengan sesegera pergi meninggalkan Xiaoyan seorang diri. 我们先撤。 别让他们跑了。 Kini hanya tinggal Xiaoyan seorang diri, coy. Ia mencoba mengeluarkan teknik tapak penghisap. Ya, teknik ini mengakibatkan benda-benda kecil seperti batu dan debu terangkat begitu saja, lalu mengarah ke kelompok Somardi. Nah, seketika pandangan mereka menjadi lebih sulit. Alhasil dijadikan Xiaoyan untuk melarikan diri sembari mengejar keberadaan teman-temannya. 大家一起上，给这自大的小子一点厉害瞧瞧。 Malam harinya Sun E gelisah menunggu kedatangan Xiaoyan yang tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Saat di puncak kegelisahannya itulah Xiaoyan datang. Hal itu sudah cukup membuat Sun E begitu lega. Ahai. Hu Jia pun menanyakan kenapa Xiaoyan menyuruh mereka pergi dan tidak melawan. Ya, itu tadi. Karena Xiaoyan khawatir jika melawan maka akan memancing kelompok lainnya. Apalagi kondisi mereka bertiga sedang tidak fit. Tentunya jika dipaksakan kesempatan untuk menang pun sangat sulit karena lawannya bukan satu kelompok saja. Kemudian Xiaoyan memberikan pil penyembuhan kepada Hu Jia, Wu Hao, dan Baisan. Dengan mengkonsumsi pil itu setidaknya mempercepat mereka untuk pulih. Dan berencana siang hari akan menyerang balik kelompok Somardi. 白山，那支老生队伍配合默契，赶紧服下吧。今天这支老生队，单个实力都没我们强。萧炎哥哥，你是不是有什么计划了？大家过来，说的好像有点道理。明日，武家和吴昊，你们俩互相配合，牵制住对手。只是我们太过轻敌。 才会被他们引开，打了个措手不及。 Singkatnya siang hari pun telah tiba, di mana para junior alias peserta ujian telah dibombardir oleh kelompok Somardi. Sebut saja namanya Bjorka. Bjorka sempat mengancam bahwa seniornya Xiaoyan akan datang membantu. Namun Somardi malah menertawakan ucapan dari Bjorka. Xiaoyan telah dianggap sebagai pengecut yang dimana ia lari saat bertemu kelompok mereka, coy. Pada akhirnya Bjorka dan lainnya pun babak belur. 萧炎又算哪根葱？ Tepat saat itu Xiaoyan dan lainnya pun hadir. Xiaoyan menyuruh Bjorka untuk menyelamatkan diri, sementara kelompok Somardi biar timnya yang akan hadapi. Dan mari kita katakan bersama-sama sehingga terjadilah. 你们赶快离开！这回绝不能让他们跑了。 Di mana tim Xiaoyan mampu membuat kelompok Somardi kocar-kacir. Bukan Somardi namanya kalau tidak memiliki trik hebat. Somardi memberikan isyarat kepada bawahannya untuk lari agar tim Xiaoyan masuk ke dalam jebakannya. Benar sekali, di mana kelompok Somardi langsung lari. Alhasil mereka dari tim Xiaoyan mengejar. Di sini Sun E dan Hu Jia mengejar Somardi, coy. Sementara Somardi dengan wajah centilnya sangat yakin akan mengakhiri pertarungan ini. Sebab tim Xiaoyan sudah masuk ke dalam rencananya.
Tapi saat di penghujung jalan, ketika angan dan harapan Sumardi sudah di puncak kepercayaan dirinya, strateginya malah tak berjalan dengan yang ia inginkan. Yang ada satu persatu bawahannya dibantai begitu saja. 混蛋，给我上啊！ 怎么，学长这是脸抽筋了？ Dan anak panah juga malah mengarah ke tubuh Sumardi. Alhasil ia terkena satu anak panah yang menembus pantatnya sendiri. Mampus. Ya, Xiaoyan sudah mempelajari trik murahan yang dilancarkan oleh Sumardi, sehingga ia dengan sigap memberi arahan kepada timnya untuk menangani hal ini. Di sini Xiaoyan yang akan menghabisi Sumardi coy, dengan tujuan merebut api energi yang ada di tangannya. Hanya dengan sekali hentakan, Sumardi KO di tangan Xiaoyan. 燕翻日浪石。 小云哥哥， Singkatnya, tim Xiaoyan sudah berhasil mengalahkan 3 kelompok yang menjaga hutan ini. Rencananya, ia akan terus mencari kelompok lainnya dengan tujuan merebut api energi dan sampai menuju ke halaman dalam. Dan Xiaoyan juga berencana akan menggabungkan ke-20 peserta ujian dengan harapan agar dapat memancing kawanan kelompok lainnya. Nah, jika itu dilakukan, maka Xiaoyan berpikir kesempatan menang pun akan terasa mudah. Baisan sempat membantah, sebab peserta lainnya masih bisa dibilang lemah. Oh tidak, mereka tidak lemah coy. Hal itu dibuktikan mereka mampu menembus 20 besar. Artinya kekuatan mereka cukup diperhitungkan. Uraian Xiaoyan ini rupanya membuat Hujia dan Wu Hao sedikit banyaknya menganggap hal itu masuk akal. Ditambah lagi Xiaoyan adalah ketua dari tim ini. Ya, meski pada dasarnya Baisan amatlah tidak setuju, hal itu digambarkan dengan raut wajahnya yang geli-geli manja ini, bangsat. Namun dikarenakan yang lainnya sudah setuju, mau tidak mau ia pun juga ikut akan rencana ini. Kebetulan sekali Bjorka dan lainnya pun datang ke sini ke hadapan Xiaoyan. Di mana Bjorka berterima kasih kepada Xiaoyan atas kedatangan timnya, nyawa mereka jadi terselamatkan. Kemudian Xiaoyan langsung ke inti permasalahan. Xiaoyan menanyakan apakah Bjorka ingin merebut kembali api energi yang sudah dicuri oleh kelompok penjaga hutan ini. Sekalian hitung-hitung sebagai rasa balas dendam. Ditambah Bjorka akan gabung dengan timnya. Baisan dengan wajah sinisnya menganggap mereka pasti akan takut jika memberontak balik kelompok penjaga hutan ini. Bukannya gentar ataupun takut, Bjorka dan lainnya pun malah sangat senang jika bergabung dengan tim Xiaoyan. Jika bersama tentunya membuat masalah akan lebih mudah teratasi ya kan. Alhasil, Bjorka pun memberikan kabar kepada kawan sebaya lainnya tentang berita menggembirakan ini. Singkatnya, semua orang pun sudah berkumpul. Di mana sebelum masuk ke misinya, Xiaoyan memberikan kobaran api semangat kepada mereka semua. 隐蔽好身形，我们今天就给这些趾高气扬的老生狠狠一巴掌。萧炎学长，我已经照你说的将位置暴露给了2支老生队伍，他们现在正……把火龙抢回来！就是各位， Sementara itu, ketua panitia melihat langsung akan kejadian ini. Mereka sangat bangga dengan apa yang dicapai murid peserta ujian ini coy. Meskipun tipis, setidaknya masih ada secuil harapan untuk sampai ke halaman dalam. Pada akhirnya Xiaoyan dan keempat temannya sedang merasakan bahwa ada aura kuat yang telah menuju ke tempat mereka ini. Benar sekali, ada Su Xiao dan bawahannya. Sama halnya dengan Xiaoyan, Su Xiao juga merasakan bahwa keberadaan Xiaoyan tak jauh dari radar penglihatannya. Pada akhirnya kedua kubu ini pun bertemu. 那就别怪我们蚁族随时都能调换，而现在，你们就是我们的猎物。别被暂时的胜利冲昏了头脑哦。 Tepat saat di puncak ketegangan, Bjorka dan lainnya juga datang dan bersiap untuk mengepung Su Xiao yang kala itu sedang bernafsu untuk menghabisi Xiaoyan. Dan film pun bersambung. Su Xiao sebelumnya telah mengetahui bahwa Xiaoyan memang sengaja memancing kelompoknya untuk datang ke tengah hutan ini. Selain itu, Su Xiao juga merasa takjub atas pemandangan yang ada di sekelilingnya. Sebab semua peserta alias murid semuanya menjadi sebuah tim, yang dimana tim itu dipimpin langsung oleh Xiaoyan. 没想到还有这等魄力，
能将所有新生召集起来，听从你的指挥。 Pun demikian, hal itu bukan sebuah alasan tim Xiaoyan untuk menang mudah. Dikarenakan lawan di hadapannya ini kekuatannya bisa dibilang lebih kuat dari Sumardi coy. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan mengancam agar Su Xiao menyerahkan token api energi kalau tidak ingin melihat ada kekacauan. 麻烦把火晶卡交出来吧。之前被你们抢走的火能， Mana mungkin takut ya kan Su Xiao dengan gertakan semacam ini. Malahan Su Xiao dan bawahannya sudah lama menantikan ingin bertarung melawan para peserta, khususnya peserta yang masuk peringkat 5 besar. 我早就想试试这届选拔赛前5名到底有多强。 Su Xiao memerintahkan bawahannya untuk menghadapi kutu-kutu dari tim Xiaoyan, sebut saja namanya Sambo dan yang satunya ini Bilar. Sedangkan Xiaoyan, Su Xiao sendiri yang akan menghadapinya. Begitupun dengan Xiaoyan, ia juga meminta timnya. Di antaranya ada Hujia dan Sun E untuk membantu Bjorka dan kawan-kawan. Wu Hao melawan Sambo, Baisan melawan Bilar. Sedangkan si rambut putih alias Su Xiao akan melawan Xiaoyan sendiri. Di sini Mimin meminta kepada kalian semua untuk mengumandangkan kata paling sakral di dunia ini. Dan terjadilah. 既然如此，那个白发学长便让我来领教吧。 我来对付他。力量很强啊！ Xiaoyan mengakui kekuatan kelompok penjaga hutan ini memanglah luar biasa, sehingga otaknya pun traveling. Di hutan ini saja kekuatannya sangat menakutkan, apalagi jika Xiaoyan berhasil sampai ke halaman dalam. Tentulah itu sebuah kehormatan bagi dirinya sendiri. Tak terbayang bagaimana suasana di halaman dalam sana ya kan. Baisan dan Wu Hao masih mengalami sedikit kesulitan saat berhadapan dengan Sambo juga Bilar. Sementara itu Hujia masih menghadapi prajurit Su Xiao. Begitupun dengan Sun E, ia cukup easy saat membantu Bjorka dan lainnya saat mereka dalam kesusahan. Setelah cukup lama bertarung melawan Su Xiao, terbesit ingatan Xiaoyan tentang teknik gelombang suara. Ya benar, di sini waktu yang pas untuk mempraktikkan hasil latihannya itu kepada Su Xiao. 学长，抱歉了。 Benar sekali, meski Su Xiao sudah melakukan segala cara, salah satunya armor di tubuhnya, ternyata teknik gelombang suara milik Xiaoyan jauh lebih kuat dibandingkan armor milik Su Xiao, sehingga Su Xiao dapat ia kalahkan. Di sini Xiaoyan sempat meminta kepada bawahan Su Xiao untuk menghentikan pertarungan, sebab bos mereka sudah dapat ia taklukkan. Bukannya mengakui kekalahan, para bawahan Su Xiao malah menjadi-jadi, lalu mencoba menyerang Xiaoyan. Begitupun dengan Sambo dan Bilar, ia terus mencoba mengalahkan lawan di hadapannya. Namun apalah daya, pada akhirnya tim Xiaoyanlah memenangkan pertarungan ini. Ya, atas hal ini tentulah semua orang menganggap kemenangan ini berkat Xiaoyan, sehingga pujian demi pujian mereka lontarkan kepada Xiaoyan. Hal itu rupanya membuat Baisan merasa iri, sebab semua apa yang terjadi selalu saja lantaran Xiaoyan. Di dalam relung hati Baisan, ia pun juga ingin dipuja dan dipuji oleh semua orang. Akibat kejadian ini membuat Baisan tak bisa lagi mengontrol amarahnya. Ia pun spontan ingin menghabisi Bilar dengan tombak petirnya. Dengan cekatan, Xiaoyan menghentikan perbuatan Baisan yang sudah kelewat batas, sebab para musuh sudah menyerah dan mengakui kekalahan. Kemudian ingin dibunuh begitu saja. Di mana letak kehormatan sebagai kesatria? Mendengar itu pun Baisan tambah membenci Xiaoyan, lalu ia pergi menjauh dari hadapannya.
Xiaoyan pun meminta maaf kepada Bilar atas kejadian ini. Sebenarnya tim ini tidak diajarkan untuk membunuh orang yang sudah tak berdaya seperti Bilar sebelumnya. Sebagai rasa maafnya, Xiaoyan memberikan pil penyembuh luka kepada Bilar, coy. Disinilah Bilar juga bersumpah suatu saat ia akan membayar perbuatan Baisan terhadapnya. Kemudian suasana pun menjadi lebih tenang, coy. Setelah Su Xiao sebagai ketua kelompok ini bersikap respek, di mana ia mengakui kekalahan kelompoknya dengan lapang dada, di mana ia juga memberikan token energi api kepada Xiaoyan. 愿赌服输，我金卡给你。 Lagi-lagi ketua panitia menyaksikan kemenangan tim Xiaoyan. Ya, ketua panitia sekali lagi dibuat takjub atas perilaku yang dilakukan oleh Xiaoyan ini, coy. Sebab peserta ujian halaman dalam sebelumnya tidak pernah melakukan tugas serapi ini. Di mana kita melihat Xiaoyan melakukannya dengan cara yang luar biasa. Mulai dari mengalahkan kelompok yang paling lemah ke yang terkuat. Bukan itu saja, Xiaoyan juga dapat menggabungkan semua peserta menjadi satu tim. Sementara Xiaoyan kemudian memberikan pil terhadap timnya agar uji di tubuh mereka kembali fit dan bersiap menyambut lawan yang baru. 这丹药能让你们尽快恢复斗气。 Su Xiao pun juga mengatakan bahwa ada dua kelompok lagi yang harus mereka hadapi untuk sampai ke halaman dalam. Tentulah dua kelompok ini kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan kelompok Su Xiao, coy. Dan benar, tak lama kemudian datanglah Sate namanya, coy. Ya, dialah pemimpin kelompok ini. Di mana sebelumnya Sate memberikan apresiasi atas keberhasilan Xiaoyan untuk bertahan sampai di detik ini. Bahkan nama Xiaoyan sudah tersebar di sekitar tempat ini atas perbuatannya yang sempat mengalahkan beberapa kelompok. Tapi sayangnya, menurut Sate kesempatan tim Xiaoyan akan berakhir sampai di sini. Sebab lawannya bukanlah sembarang orang. Sate adalah ketua terkuat kedua penjaga hutan ini, coy. Ditambah tim Xiaoyan yang sebelumnya melangsungkan pertarungan melawan kelompok Su Xiao sedikit banyaknya menguras tenaga yang cukup boros. Sehingga menambah kemudahan bagi tim Sate untuk memenangkan pertarungan ini. Daripada terluka, ya kan? Lebih baik Xiaoyan menyerah saja dan berikan token sebagai tanda kekalahan. Tapi lihatlah, Xiaoyan tak takut sedikit pun, malahan Xiaoyan yang mengancam balik. Nah, disinilah kegoblokan yang hakiki terlihat, di mana Baisan mengkhianati tim ini. Sebab Baisan dan Sate saling kenal satu sama lain. Sepupu Baisan yang bernama Bai Cheng adalah teman dari Sate, coy. Sehingga sedikit banyaknya Sate merasa sudi jika menghajar Baisan. Dengan senang hati, ia membiarkan Baisan untuk pergi sesegera mungkin dari tempat ini. Padahal Baisan pun sempat memandang ke arah Sun E. Sepertinya di benak Baisan ingin meminta Sate untuk tidak melakukan hal berlebihan terhadap wanita pujaan hatinya. Tapi Sate dengan wajah sangarnya tidak memberikan kesempatan Baisan untuk basa-basi lagi. Dan sesegera menyuruh pergi Baisan dari tempat ini jika tidak ingin ia habisi. Wu Jia dan Wu Hao pun sempat kecewa sebab selama ini Baisan tidak menganggap ia satu tim dengan Xiaoyan. Ya, hal itu lantaran Baisan sakit hati terhadap Xiaoyan. Diawali dengan direbutnya Sun E, kemudian dirinya juga merasakan dimanfaatkan oleh Xiaoyan. Dan masih banyak lagi. 而且这场交易最大的赢家只有萧炎，我们为他拼死拼活，我不与你们共同抗敌，便是临阵脱逃吗？ 一群蠢货，你们就跟着他吧，小爷不奉陪了。 Wu Hao, Wu Jia dan lainnya untung saja tidak terpengaruh akan ucapan yang dilontarkan oleh Baisan ini, coy. Melainkan mereka bersiap untuk melangsungkan pertarungan melawan kelompok Sate. Xiaoyan membuktikan kepada timnya bahwasanya ia tidak ada niat untuk memanfaatkan mereka. Hal itu dibuktikan saat Xiaoyan selalu berhadapan dengan ketua kelompok. Saat di sini Xiaoyan berhadapan dengan Sate, di mana dari segi kecepatan Sate tidaklah sebagus Xiaoyan. Namun dari segi timingnya lah yang membuat Sate sangat ditakuti di hutan ini. Sekelas Xiaoyan saja merasa kesulitan saat berhadapan dengannya. Bahkan parahnya lagi, Xiaoyan mengalami luka akibat terkena serangan Sate. 小看了他的实力。 Sate yang melihat Xiaoyan terluka, ia sedikit meremehkannya sembari meminta agar Xiaoyan mengeluarkan kekuatan aslinya. Di mana Xiaoyan mengeluarkan jurusnya yang membuat Sate mengetahui bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis, sehingga terjadilah. 是炼药师。
Di mana atas kejadian ini Sate merasa tergelitik. Segini doang kekuatan Xiaoyan. Namun di tengah kesombongannya itulah sesuatu tak terduga terlihat, di mana armor di tubuhnya seperti mengalami kerusakan atas serangan yang dilepaskan oleh Xiaoyan sebelumnya.